Selamat datang kembali di TR Sport. Setelah menang dramatis dalam laga Carabao Cup melawan Newcastle United, Chelsea harus menerima pil pahit kalah dari Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Inggris. Kekalahan Chelsea dari Wolverhampton Wanderers seperti kado Natal yang sangat pahit bagi anak asuh Pochettino. Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati ulasan berita sepak bola dan video terbaik dari kami tentang kado Natal pahit bagi Chelsea. Dan inilah ulasan berita selengkapnya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up. Penggawa The Blues harus mendapatkan hasil mengecewakan satu hari menjelang perayaan Natal. Chelsea gagal mendapatkan kado Natal yang indah setelah menelan kekalahan 2-1 dari tuan rumah Wolverhampton Wanderers di Stadion Molyneux, Minggu tanggal 24 Desember malam WIB, dalam lanjutan Liga Primer Inggris. The Blues mengawali pertandingan dengan baik, dan mampu memberikan tekanan kepada tuan rumah. Peluang emas diperoleh Raheem Sterling pada menit ke-32, karena hanya berhadapan dengan Jose Sa. Tetapi kiper Wolves tersebut berhasil melakukan penyelamatan untuk mementahkan peluang Sterling. Meski mendominasi, gawang Chelsea justru kebobolan pada menit ke-51. Sepak pojok Pablo Sarabia hanya bisa dilihat pemain Chelsea, dan Mario Lemina dengan mudah menanduk bola tanpa bisa dicegah kiper George Petrovic. Matt Doherty yang tak mendapat pengawalan berarti, menggandakan keunggulan tuan rumah di injury time dengan menuntaskan umpan Hugo Bueno. Gol Christopher Nkunku beberapa menit kemudian, hanya bisa memperkecil kekalahan Chelsea. Hasil di kandang Wolves, membuat Chelsea menelan 4 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir mereka di Liga Primer. Kendati demikian, posisi Chelsea tak berubah di peringkat 10 klasemen sementara dengan 22 poin. Hanya saja, koleksi poin mereka kini disamai Wolverhampton Wanderers yang berada satu tangga di bawah mereka. Kemenangan satu hari sebelum Natal ini, menjadi modal berharga bagi Wolves untuk melakoni laga tandang melawan Brentford di Stadion GT Community, Kamis tanggal 28 Desember dini hari WIB. Di saat bersamaan, Chelsea akan menyambut kedatangan Crystal Palace. Dan inilah statistik pertandingan Wolverhampton versus Chelsea tadi malam. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me. Pemain Chelsea Christopher Nkunku bisa mencetak gol saat pertandingan Wolverhampton Wanderers. Padahal, semula Christopher Nkunku diragukan tampil untuk laga melawan Wolverhampton Wanderers akibat masa pemulihan cedera. Namun ternyata, Christopher Nkunku mampu memberikan gol Chelsea lewat sundulan saat bertandang di markas Wolverhampton Wanderers. Nkunku mencetak gol pada menit 90+6. Gol dari pemain berusia 26 tahun ini cukup mengurangi malu atas kekalahan Chelsea. Sebelumnya, Christopher Nkunku sebenarnya diragukan untuk tampil dan itu keputusan dari Mauricio Pochettino. Christopher Nkunku selama ini absen karena cedera lutut serius sejak pramusim, dan telah bekerja keras untuk mengembalikan kebugarannya selama 4 bulan terakhir. Para penggemar Chelsea akhirnya dapat melihat Christopher Nkunku beraksi di perempat final Carabao Cup melawan Newcastle di Stamford Bridge, saat ia masuk dari bangku cadangan dengan 20 menit tersisa. Jadwal padat The Blues berlanjut dengan perjalanan ke Wolves pada Ahad tanggal 24 Desember malam WIB, tetapi mulanya Mauricio Pochettino berpikir bahwa pertandingan itu akan datang terlalu cepat bagi pemain asal Prancis tersebut. Untuk bermain sejak awal, saya tidak tahu, masih terlalu dini untuk melihat dia menjadi starter. Dalam beberapa pertandingan dan pekan ke depan, kami akan mempertimbangkannya untuk masuk ke dalam starting 11, ujar Pochettino.
Kami harus bersabar, kami harus memberikan waktu. Kami harus memberinya kesempatan untuk menampilkan performa terbaiknya. Semua orang bersemangat, karena semua orang ingin melihatnya fit, dan terlibat dalam permainan. Kami tahu betul kualitas dan kapasitasnya untuk membantu tim dengan cara yang baik, kata Mauricio. Pemain lain yang siap masuk ke dalam tim utama adalah Romeo Lavia, yang belum pernah bermain 1 menit pun untuk Chelsea, sejak kepindahannya dari Southampton pada musim panas. Lavia sekarang mirip dengan Nkunku, setelah hampir 6 bulan mungkin dia akan terlibat dengan tim. Dia melakukannya dengan baik, tetapi masih membutuhkan waktu, jawab Pochettino. Haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nicholas Jackson dan Raheem Sterling dituding sebagai biang kekalahan Chelsea dari Wolverhampton, dan ini membuat mereka dihujat oleh netizen khususnya pendukung The Blues. Wolves menundukkan Chelsea dengan skor 2-1. Namun, Chelsea bisa saja menang apabila Nicholas Jackson dan Raheem Sterling bisa menuntaskan peluang-peluang yang mereka dapatkan di laga tersebut. Wolves bisa saja digebuk 2-4 oleh Chelsea, jika Sterling dan Jackson bisa memaksimalkan peluang mereka. Kedua pemain itu pun akhirnya dihujat oleh netizen, khususnya fans The Blues. Dan inilah hujatan netizen terhadap Sterling dan Nicholas Jackson di Twitter. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. Kekalahan Chelsea dari Wolverhampton membuat anak asuh Pochettino dalam tekanan. Karena The Blues yang notabene adalah klub besar di Liga Premier Inggris belum mampu beranjak naik dari papan klasemen. Dengan berlakunya Boxing Day di Liga Inggris, The Blues dan klub-klub lainnya pun harus melaju kencang, demi suatu ambisi yakni kemenangan demi kemenangan di setiap laga. Patut kita nantikan, bagaimanakah Mauricio Pochettino mampu meracik strategi jitu demi bisa mengangkat Chelsea ke papan atas klasemen Liga Inggris.